Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita anggap sebagai milik dan kelebihan kita pada dasarnya sumbernya tak lain dan tak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu terlalu banyak dalam jumlah yang tidak terhingga. Allah memberikan kita kehidupan, hidayah, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran surah An-Nahl ayat 18.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah telah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Di antaranya dalam surah Luqman ayat 12, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai sebahagian hikmah yang Allah anugerahkan kepada Luqman, yaitu perintah agar kita bersyukur kepada Allah. Allah juga menjelaskan manfaat dari syukur dengan mengatakan, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, barang siapa yang bersyukur, maka manfaat dan pahalanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain, dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, barang siapa yang mengingkari nikmat atau tak mau bersyukur, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani, dan tak butuh pada hambanya. Jika seorang hamba tak bersyukur, hal itu tak akan membuat Allah tersakiti. Bahkan seandainya seluruh penduduk di muka bumi ini kufur, hal itu juga tak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tak pernah butuh kepada siapapun selainnya. Tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Salam berkata, Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani, tak butuh pada selain Dia. Allah pun Maha Terpuji, Al-Hamid, dalam segala perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah definisi bersyukur kepada Allah, dan apa yang harus dilakukan seseorang untuk menunjukkan kesyukurannya kepada Allah? Jika kita membuka karya-karya para ulama dalam tema ini, kita akan menemukan bahawa hampir semua ulama sepakat bahawa bersyukur tak cukup hanya dengan berterima kasih dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan. Kesyukuran itu harus ditunjukkan dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah, dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya sesuai kemampuan dan meninggalkan semua larangannya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Semakna dengan definisi tersebut, Ibnu Taimiyah berkata, bersyukur harus telah dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan, sedangkan mengucapkan alhamdulillah hanyalah di lisan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam terminologi syariat,
Lawan bersyukur adalah kufur nikmat, yaitu ketika seseorang melupakan, menyembunyikan atau tidak mengakui nikmat yang Allah karuniakan. Dalam hati kecilnya ia sebenarnya mengetahui bahwa nikmat yang didapatkan pastilah berasal dari sumber tertentu, bahwa tak mungkin tiba-tiba ia mempunyai semua kelebihan dan kenikmatan itu jika tak ada zat yang menganugerahkan kepadanya. Akan tetapi ia tak mau mengakui hal tersebut. Ia mengklaim semua kelebihan yang dimiliki adalah atas usaha dan keringatnya. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan tentang syukur. Syukur adalah menyadari dan menampakkan nikmat sebagai pemberian Allah. Kebalikannya adalah kufur, yaitu melupakan nikmat dan menutup-nutupinya. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan perilaku seseorang yang mendapatkan begitu banyak nikmat namun tidak mengakui Allah sebagai zat yang memberinya. Ia bernama Qarun, salah seorang pengikut Nabi Musa. Ketika Allah menganugerahkan begitu banyak harta dan kekayaan, ia menjadi sombong dan menganggap bahwa kesuksesannya, bahwa kepintarannya, bahwa harta yang dimiliki adalah karena kecerdasan dan usahanya. Sebagaimana firman Allah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Allah menceritakan kisah Qarun agar kita tak jatuh pada kesesatan yang sama, karena pada kenyataannya hamba-hamba Allah yang bersyukur jumlahnya sedikit, sebagai firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, banyak sekali memang yang tidak mau bersyukur pada Allah atas nikmat harta yang diberikan dan juga atas nikmat dihilangkan dari musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di hari yang fitri ini kita melakukan introspeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar menjadi hamba yang bersyukur? Apakah kita sudah mewujudkan kesyukuran itu dengan menjadi hamba yang taat, patuh, tunduk dan mengabdi dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah nikmat yang diberikan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, ataukah justru nikmat itu kita gunakan untuk menentangnya dengan melakukan berbagai kemaksiatan? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur serta menganugerahkan keistiqomahan dalam ketakwaan kepada kita. Dan semoga puasa kita tahun ini, bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.